Nah, di sini kita mau bahas apa sih malam hari ini? Nah, kita akan membahas terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut dari P5. Kira-kira kalau udah pelaksanaan P5, kita harus ngapain lagi? Nah, sebenarnya ada evaluasi nih. Tapi evaluasinya kita harus lakuin gimana caranya dan baiknya itu seperti apa? Nah, kita akan bahas tentunya bersama narasumber kita, ada Ibu Supiani yang menemani kita dari hari ke-9. Mari kita sapa dulu. Di sini ada Bu Supiani. Oke, selamat malam Bu Supiani. Selamat malam, Mbak Teh. Selamat malam. Udah siap Ibu menyampaikan materi di hari terakhir di Klatli ini? Insya Allah siap. Oke, luar biasa. Semangat semuanya Bapak Ibu untuk efektivitas waktu dan layar. Saya persilakan untuk Bu Supiani. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama bertemu dalam diklat kita kali ini. Kemudian tidak lupa bagi yang muslim, selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan mendapat syafaatnya di nanti. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Malam hari ini tidak terasa sudah malam yang ke-9, malam yang terakhir. Insya Allah kita akan menyelesaikan diklat kita kali ini. Dan pertemuan terakhir ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana evaluasi dan tindak lanjut yang kita lakukan saat kita melakukan yang namanya pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, atau yang sering kita sebut adalah profil pelajar Pancasila. Apa tadi ini? Oke, bentar ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita melakukan proyek, baik dari kegiatan perencanaannya, pelaksanaannya, ada evaluasi, kemudian setelah kita asesmen ya, setelah kita asesmen kita laporkan hasilnya. Setelah itu ada lagi kegiatan evaluasi dan tindak lanjut proyek itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, siapa saja yang terlibat, kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama kita pahami dulu seperti apa prinsip pelaksanaan evaluasi profil penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama itu bahwa evaluasi implementasi proyek harus bersifat menyeluruh. Ya, evaluasi ini bukan hanya terhadap pembelajaran peserta didik, tapi juga terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam menyiapkan aktivitas proyek. Serta kita juga evaluasi ini juga kita lihat bagaimana tingkat kesiapan satuan pendidikan dan juga lingkungan satuan pendidikan. Jadi penilaiannya nanti tidak hanya terhadap siswanya, tetapi terhadap gurunya, terhadap sekolahnya, dan juga terhadap lingkungannya. Itu yang kita evaluasi. Sejauh mana ketercapaian, seperti apa hambatannya, sehingga nantinya kita bisa mempersiapkan tindak lanjut kegiatan yang mau kita rancang. Nah, itu yang pertama ya, harus menyeluruh. Evaluasi itu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap siswanya, gurunya, kesiapan satuan pendidikannya, dan juga pada lingkungannya. Nah, prinsip yang kedua, evaluasi implementasi proyek ini fokus kepada proses, bukan hasil. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah tolak ukurnya adalah bagaimana perkembangan proses dan pertumbuhan peserta didik serta pendidik dan satuan pendidiknya dalam pelaksanaan proyek ini. Artinya yang mau kita lihat adalah proses pembelajarannya, bukan hasil akhirnya kok seperti hasilnya seperti ini.
Tapi apakah di dalam proses yang kita jalankan saat menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti apa yang sudah kita lakukan? Itu yang dikatakan evaluasi ini fokus pada prosesnya. Kemudian tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Jadi untuk melakukan evaluasi, Bapak Ibu tidak perlu tanya gimana formatnya Bu, apa yang harus dilakukan, bentuk evaluasinya seperti apa. Jadi untuk melakukan evaluasi, Bapak Ibu tinggal diskusikan dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, tim fasilitasi proyek, Bapak Ibu tim fasilitasi anggota tim fasilitasi berdiskusi seperti apa sih perkembangan perjalanan yang kita lakukan. Apa kita perlu melakukan evaluasinya mungkin dengan melakukan refleksi boleh, dengan mungkin melakukan membuat angket boleh, atau kita lihat dari seperti apa sih perkembangan dari rubrik yang kita lakukan. Kan kita juga melakukan asesmennya dalam bentuk rubrik. Jadi itu bisa kita lihat untuk juga membantu kita untuk melakukan evaluasi. Namun kita juga bisa membuat rubrik evaluasi itu sendiri. Ya, nanti ada evaluasi untuk peserta didik dan juga ada evaluasi untuk pendidik. Rubriknya seperti itu. Jadi sudah disampaikan tidak perlu tidak harus mutlak dan seragam ya. Artinya tidak harus seperti ini yang benar, seperti ini yang benar, tidak. Jadi terserah Bapak Ibunya mana bentuk seperti apa, bentuk evaluasi seperti apa yang nyaman bagi Bapak Ibu untuk mengevaluasi kegiatan ini sehingga terlihat ketercapaiannya seperti apa, tergambar seperti itu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek profil itu dijalankan. Jadi sehingga akan melihat gambarannya di tahapan awal mungkin evaluasinya itu bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian hindari menggunakan hanya satu jenis asesmen. Di akhir saja jangan, tapi setiap tahapan usahakan gunakan asesmen, baik asesmennya itu dalam bentuk lembar pengamatan, boleh dalam bentuk mungkin diangket, atau mungkin Bapak Ibu mungkin mau membuat observasi tadi udah ya, lembar amatan. Seperti itu. Jadi libat rubrik seperti itu. Jadi libatkan peserta didik dalam evaluasi. Jadi dalam membuat rubrik kemarin juga siswa kita libatkan, dalam melakukan evaluasi juga siswa kita libatkan. Kenapa? Kalau siswa kita libatkan, mereka akan merasa memiliki proyek yang sedang dijalankan, sehingga mereka akan selalu semangat dan merasa memiliki proyek ini memang milik kita loh. Nah, ini penilaiannya, ini apanya. Jadi semuanya tetap adalah rasa dia memiliki kegiatan ini. Jadi dia tidak hanya terpaksa seperti ini, tidak ya. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kalau yang pertama prinsip-prinsipnya, yang kedua adalah contoh alat dan metode evaluasi proyek. Contoh alat yang kita gunakan untuk melakukan evaluasi proyek. Ada beberapa alat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah refleksi awal, refleksi tengah, dan refleksi akhir. Jadi pada setiap pembelajaran, baik itu proyek maupun intra, tetap lakukan yang namanya refleksi. Pada bagian awal, pada bagian tengah, dan pada bagian akhir itu minimal ya. Sebenarnya setiap bagian itu harus ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pendidik, peserta didik, dan satuan pendidikan dapat mengisi lembar refleksi masing-masing. Nah ya. Jadi baik yang di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi tinggal nanti di kemarin sudah ada sih saya kirim di grup itu ya, lembar untuk refleksi guru, lembar refleksi siswa seperti itu. Kemudian refleksi dan diskusi dua arah. Tadi sudah kita pakai refleksi awal, tengah, akhir. Ini tambah lagi refleksi lagi. Berarti memang penting banget nih refleksinya kan seperti itu. Jadi refleksi itu dua arah. Jadi kita
cerita dengan siswa kita cerita pula dengan hasil yang mereka dapatkan, dan kita bisa bersama-sama dengan siswa membuat sebuah konklusi atau kesimpulan yang kita dapatkan, seperti itu. Kemudian refleksi melalui observasi dan pengalaman. Ini yang sering kita lakukan ya. Bapak Ibu kan sudah punya yang namanya lembar amatan atau lembar observasi. Jadi Bapak Ibu tinggal dapat melakukan observasi secara berkelanjutan selama proses proyeknya berlangsung. Kemudian Bapak Ibu mungkin tuangkan ke dalam ya namanya absensi lah seperti itu atau apa gitu. Jadi kita akan melihat di jurnal kita lah ya, kita gampangnya gitu kan. Jadi seperti apa perkembangan peserta didik kita ini gitu. Ya, jadi kita lakukan observasi secara berkelanjutan selama proyek berlangsung ya, dan menuangkan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan di jurnal atau di portofolio siswa. Jadi yang membuat jurnal adalah gurunya, anak membuat portofolio. Kemudian refleksi menggunakan rubrik. Nah, tadi inilah yang kita pentingkan, bahwa di dalam refleksi juga ada yang namanya rubrik apa ya? Kita kan ini lagi membahas mengenai pelaksanaan proyeknya. Jadi rubrik yang kita gunakan seperti apa nanti kita lakukan seperti itu ya. Jadi kalau jurnal itu yang mengisi adalah guru, kalau portofolio itu siswa. Jadi kita dengan ini juga kita bisa lakukan sebuah evaluasi dari jurnal yang sudah ada, yang selama beberapa bulan pelaksanaan proyek ini, seperti itu. Kemudian ini refleksi melalui observasi dan pengalaman ya. Ya, jadi ini pendidik dan peserta didik dapat melakukan observasi secara berkelanjutan selama proyek ya berlangsung ya, dan menuangkan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan di jurnal atau portofolio. Oke, tadi tuh. Kemudian yang ke berapa nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya. Yang keempat, refleksi menggunakan rubrik tadi sudah. Yang ke-5, laporan perkembangan peserta didik. Jadi laporan ini seyogianya diuraikan secara rinci sesuai dengan perkembangan dari individu peserta didik kita. Jadi mereka paham dan jelas dengan apa yang harus mereka kembangkan. Jadi seperti itu. Nah, dari catatan itu akan kelihatan. Ini contoh refleksi oleh sistem. Refleksi masih kita bisa menggunakannya dengan mudah. Tadi kalau kita pindahkan itu, kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Excel. Jadi nanti akan lebih mudah gitu. Sekarang kita yang ketiga akan membahas nih bagaimana peran pengawas dan dalam evaluasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi karena pengawas fungsinya untuk pengawasan, maka saat evaluasi pengawas pasti punya andil yang sangat besar. Jadi oleh karena itu saat melakukan refleksi pembelajaran, pengawas itu sangat penting untuk bisa hadir supaya ya gimana ya, karena kan seperti fungsinya ya, pengawas itu untuk mengawasi, memonitoring jalannya pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi dengan adanya pengawas turun, pengawas mengawasi apa yang dilakukan, itu akan membantu dalam proses perbaikan kita ke depannya nanti. Jadi seperti itu. Jadi sesuai tupoksinya, pengawas itu adalah pembina pendidik dalam satuan pendidikan. Jadi pengawas satuan pendidikan dapat mengambil peran aktif dalam evaluasi proyek. Ya,
Pengawasan dapat membantu proses pembelajaran pendidik dengan cara memadukan refleksi terhadap proses profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan. Ini adalah contoh beberapa pertanyaan efektif yang diajukan oleh pengawas pada saat evaluasi proyek. Jadi walaupun ini akan membantu sekali bagi kita untuk bisa melakukan evaluasi yang mungkin selama ini kita terlupakan ada evaluasi pelaksanaan proyek ini. Yang pertama misalnya dalam skala 1 sampai 10 sebaik apa Anda melaksanakan proyek gitu. Jadi apa saja yang sudah hal yang dirasakan sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang belum berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, baik gurunya, baik siswanya. Dia tahu nih, si guru juga akan tahu posisi dia saat pembelajaran di kelas berapa persen sih. Kemudian siswa itu kita sarankan untuk mengerjakan tugasnya tadi 10 soal, jadi seperti itu. Jadi apa saja yang sudah baik perlu dipertahankan ya tadi ya, apa yang dirasa kurang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian yang ketiga, apa saja perbedaan sikap atau perilaku peserta didik sebelum dan setelah proyek profil. Jadi harus kita ada kelihatan nih sebelum proyek digulirkan ini seperti apa, setelah proyek ini kita gulirkan ternyata ada perubahan lebih signifikan atau seperti apa. Jadi seperti itu ya, harus ada perbedaan perilaku. Kemudian bagaimana kita bisa membuat proyek profil berikutnya berjalan lebih optimal, karena pasti yang namanya pertama ada miss di kanan kiri, tapi itu jangan kita jadikan sebuah kata untuk menyerah. Jadi kalau kita sudah tahu nih seperti ini ada kelemahan, maka secepatnya kita bisa memperbaiki. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dalam dunia pendidikan, yang ada mungkin belum tepat saja dia, seperti itu ya. Belum tepat saja waktunya. Oke dia. Itu ya nomor 3. Bagaimana sikapnya sebelum dan sesudah proyek. Kemudian yang keempat, itu bagaimana kita membuat proyek profil berikutnya berjalan lebih baik dan optimal, ya. Kemudian kita yang keempat, bagaimana kita bisa membuat proyek itu berjalan lebih optimal, gimana prosesnya, gimana pengolahan proyeknya, kemudian dampak positifnya terhadap lingkungan sekolah itu seperti apa, kemudian harus terdapat pelibatan mitra. Ya, mitra ini sangat penting, orang tua juga mitra, masyarakat dan lain-lain. Kebetulan kalau cerita mitra, cerita orang tua ini sedikit menggelitik saya jadinya. Tadi ingat kejadian tadi, kalau ternyata masih ada orang tua yang merasa anaknya pintar di rumah, anaknya seperti ini, anaknya seperti ini, tapi ternyata saat dia diberitahu wali kelas atau guru kelakuan anaknya seperti ini, dia tidak menyangka. Jadi seperti itu ya. Tapi kita tetap harus bisa melibatkan partner kita, karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, tapi juga tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Kita harus bisa bersinergi untuk itu. Ini makanya sangat penting pelibatan mitra ini. Kemudian yang kelima, setelah mengalami proses pelaksanaan proyek ini, kapasitas baik itu pengetahuan maupun keterampilan siswa itu nanti akan kelihatan, akan ada nilainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kedepannya mau seperti yang ini, maka kita harus bisa melibatkan mitra itu secara maksimal ya. Kemudian ini untuk pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu kita tingkatkan.
Kalau misalnya kita perlu bagaimana sih pengolahan limbah di sekolah, kita carikan orang atau narasumber yang bisa kita ajak untuk melakukan kampanye. Kemudian ya seperti itu dia. Jadi itu contoh aja, contoh kecil aja misalnya seperti itu, pelibatan orang tua dalam penanaman pohon misalnya. Maka ini kalau ini kan sesuai dengan tema. Kalau tema kami kan memang gaya hidup berkelanjutan, menanam tanaman perindang kalau yang kami apakannya menghijaukan sekolah kembali seperti itu. Jadi pelibatan mitra ini sangat penting. Selain kita mungkin butuh dukungan baik itu finansial atau barang atau setidaknya dukungan moral lah, menyupport apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, setelah mengalami proses pelaksanaan project profil ini, kapasitas pengetahuan yang ada rasakan perlu ditingkatkan, silahkan kita tingkatkan. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin lebih memahami lagi, ya silahkan untuk bisa mengeksplor kemampuannya seperti itu. Ini sudah ada pertanyaan sepertinya di kolom chat, tapi nanti ya kita akan jawab satu persatu nantinya. Kita pemaparan materi dulu. Kemudian yang kita lanjutkan adalah tindak lanjut dan keberlanjutan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tindak lanjut di sini seperti yang kita sudah sampaikan, sangat penting saat melaksanakan proyek adalah adanya berangkat dari permasalahan, adanya mitra, kemudian satu lagi adalah bagaimana kita bisa daya dukungnya itu seperti apa. Ini selain kemitraan tadi ya, kita bisa ke nasional, kemitraan itu bisa ke yang lebih luas, bukan nasional ya, masyarakat luas lah itu ya, tidak hanya tingkat desa seperti itu. Kami kan di desa ya, seperti itu. Jadi karena memang kita perlu yang namanya berkelanjutan atau berkesinambungan, berangkat dari masalah, maka tindak lanjut yang bisa kita lakukan juga yang seperti itu. Ya, salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pihak mitra, karena apapun yang nantinya akan kita hasilkan, kita butuh mereka dari dukungan, support, sampai mungkin kalau kita membuat yang namanya pameran, sampai mereka bisa mencicipi, menikmati hasil proyek yang kita sajikan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, harus bisa mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik yang sudah dijalankan di selama proyek profil ini. Oke ya, jadi yang ketiga adalah mengintegrasi berbagai proyek profil yang ada agar saling mendukung, bukan saling berkompetisi. Kemudian mengajak lingkungan dan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Itu tadi pemaparan materi. Tadi sepertinya sudah tidak ada yang sudah tidak sabar ingin bertanya, tapi kita tutup terlebih dahulu pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Riri. Silakan Mbak Riri. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Waduh, belajar tentang terkait dengan evaluasi di P5 nih. Nah, di sini Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa banget dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar atau dengan cara raise hand. Lalu bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya bisa untuk unmute. Nah, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa untuk raise hand. Nah, di sini untuk sementara sambil menunggu Bapak Ibu raise hand, ada pertanyaan dari Pak Laras Prihanto. Di sini evaluasi di sini untuk pelaksanaannya atau kepada anak didik. Nah, dipersilakan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Laras, terima kasih terima kasih Mbak Rere, dan terima kasih Bapak Laras nih sepertinya. Jadi kalau ini evaluasi di sini, evaluasinya menyeluruh, evaluasi terhadap siswanya, evaluasi terhadap tim fasilitasinya, evaluasi juga terhadap satuan pendidikannya dalam penyelenggaraan proyek ini seperti apa. Apakah satuan pendidikan sudah memfasilitasi, mempersiapkan apa yang menjadi tupoksinya atau dalam penyelenggaraan proyek ini seperti itu. Dan juga makanya di sini untuk di proses evaluasi dan tindak lanjut supaya lebih apa ya? Makanya ada peran pengawas di sini dalam pelaksanaan evaluasi ini. Jadi tidak hanya kepada peserta didik. Mungkin itu jawaban dari saya Mbak Rere, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Bapak Laras. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Supiani. Di sini dipersilahkan Bapak Ibu semuanya, mumpung nih di hari terakhir kita akan membahas, setelah kita membahas tentang evaluasi, kapan lagi kita bertemu di forum khusus yang membahas terkait dengan P5 ini, baik tentang evaluasi maupun atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih belum jelas dari materi yang hari pertama sampai dengan hari ini, ada yang belum dipahami, bisa banget berkesempatan buat nanya. Jadi mumpung ada kesempatannya nih Bapak Ibu. Oh, di sini ada Bapak Lendo Mirip dan juga ada Ibu Nadir nih. Saya melihat dari Bu Nadir dulu tadi. Nah, mungkin di sini saya ingin membacakan dulu dari Ibu Nadir. Bu, mohon pencerahannya tentang pameran karya atau panen karya. Nah, dipersilahkan Bu Supiani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Bu tentang pameran karya. Jadi pameran karya ini adalah bagian terakhir dalam pelaksanaan, sebenarnya bukan terakhir ya, pelaksanaan proyek. Jadi kegiatan proyek ini kita tutup dengan panen karya atau pelaksanaan ini pameran. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kita akan memiliki sebuah produk. Memang sudah dikatakan produk itu bukan satu-satunya penilaian yang atau bukan satu-satunya hasil yang kita harapkan dari pelaksanaan proyek. Namun tetap ada yang namanya produk akhirnya itu harus ada. Jadi kalau contoh nih, kalau untuk pameran karya atau panen karya tadi, ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan panen karya tadi bisa menggunakan seperti pameran, atau bisa yang penting kita itu namanya pelaporan hasil belajar. Kita mengundang orang tua, kita mengundang masyarakat sekitar untuk mengetahui apa sih yang sudah dilaksanakan. Jadi di panen karya ini kegiatannya bisa bervariasi. Misalnya nih kalau seperti kemarin tema di kami adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi panen karyanya kami adalah membuat yang namanya sosialisasi, kampanye untuk melestarikan lingkungan. Jadi kampanye untuk melestarikan lingkungan. Jadi kampanye yang kami lakukan itu sebuah panen karya juga, karena di sana kita bisa melibatkan orang tua, masyarakat untuk bisa lebih mencintai lingkungan dengan menanam tanaman pelindung atau tanaman pelindung, sehingga itu tadi ajakan kita untuk menanam pohon itu merupakan salah satu bentuk panen karya. Dan bagaimana cara mengemasnya? Bagaimana cara mengemasnya? Tinggal kitanya lagi Bapak Ibu. Semisal seperti kami memang termasuk luar biasa sekali teman-teman di sekolah kami. Kalau kami pikir kemarin cuman ya sekedar kita mengundang orang tua, kemudian siswa, kan sudah ada nih yang kelompok-kelompok yang akan mempresentasikan hasil pelaksanaan proyeknya selama ini. Mereka akan memberitahu kepada orang tuanya bagaimana proyek yang sudah mereka lakukan, kemudian mereka akan menceritakan tahapan-tahapannya, apa perasaan mereka, ya seperti itu. Kemudian nanti mereka akan
menggambarkan, akan mengajak karena mereka sudah tahu nih pentingnya mencintai lingkungan, salah satunya dengan membuat tanaman, karena kami kan memang daerah banjir ya, tanaman pelindung tadi yang bisa menyerap air, jadi seperti itu. Jadi tapi mereka kemas, jadi kemasannya ini luar biasa banget ya. Saya pikir cuman ya udah ajakan seperti itu dalam bentuk presentasi, kemudian nanti misalnya apa. Tapi ternyata teman-teman beserta siswa-siswa kami luar biasa banget. Mereka dan rencananya kami kan kemarin ada, selain menanam tanaman pelindung, kami juga ada menanam tanaman produksi ya, seperti sayur-sayuran yang cepat tumbuhnya seperti kangkung dan bayam. Namun sebelum kami panen sudah dipanen dulu oleh air, jadi ya nggak apa-apa. Tapi itu luar biasanya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka bisa membuat sebuah perayaan, mereka bisa membuat sebuah kampanye untuk mencintai lingkungan itu, dikemasnya dalam sebuah pertunjukan. Di sana mereka akan menampilkan ada tarian mencangkul, kemudian ada puisi tentang lingkungan tentunya, kemudian yang saya kebetulan karena saya memang suka dengan deklamasi ya, pantonim itu ya tentang bagaimana kita memelihara pohon, itu luar biasa banget gitu. Jadi dengan monolog dan semuanya lah yang sudah mereka lakukan, itu sangat, kalau menurut saya sangat apresiatif, karena memang dan waktu yang mereka kerjakan itu bukan waktu yang lama, artinya persiapan untuk perayaan ini hanya 1 minggu. Pas kebetulan saya ada kegiatan di luar kota, saya pulang, ibu kapan pulang, katanya, kita mau perayaan seperti ini, kata koordinator proyek. Dan saya begitu nyampe di sekolah, waduh luar biasa banget. Itulah yang saya rasakan. Jadi sebenarnya apakah harus seperti itu? Tidak harus Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mau dikemas seperti itu, ya tidak ada salahnya. Kemudian itu tadi untuk suara demokrasi misalnya, suara demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan OSIS atau apa, itu boleh banget gitu kan. Jadi selain mereka mengerti bagaimana demokrasi itu, mereka juga terlibat langsung dalam pelaksanaan pesta demokrasi, itu juga bisa sebagai sebuah perayaan proyek. Kemudian misalnya Bapak Ibu yang tanya gaya hidup berkelanjutan, Bapak Ibu juga membuat pameran tentang hasil karya olahan sampah bisa nilai jual seperti itu. Ini boleh juga, boleh banget seperti itu. Jadi tergantung kitanya sih mengemasnya seperti apa. Tapi inti dari perayaan project itu, kita mengajak dan memberitahu orang tua beserta masyarakat apa yang sudah kita lakukan. Jadi project itu tidak hanya dinikmati oleh kita, tapi project itu diketahui oleh masyarakat, sehingga ya secara tidak langsung kita juga melakukan sebuah pembelajaran tentunya. Mungkin itu saja sih Mbak Rere, mudah-mudahan sudah terjawab pencerahannya dari pertanyaan dari Bapak Nadir, Bapak atau Ibu Nadir. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Supiani. Nah, di sini kita akan beralih ke Bapak Ibu yang sudah raise hand. Di sini ada Bapak atau Ibu nih, Lendo Mirin yang tadi udah raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan untuk unmute. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak Lendo. Iya, selamat malam. Oke, mungkin bisa on cam. Mungkin saya dikilap, jadi biar begini saja, tidak apa-apa. Oke, baik, dipersilakan untuk bertanya Bapak. Ya, terima kasih untuk Ibu Supiani. Selamat malam. Malam. Saya dari Jayapura. Saya mau bertanya masalah evaluasi. Evaluasi ini bertuju pada guru-guru atau siswa?
Terus evaluasinya itu tentang apa? Mungkin Ibu bisa memberikan pandangan yang bisa kami bisa pahami guru-guru, karena sebagian banyak evaluasi ini kan banyak hal yang lakukan kalau kita di sekolah itu banyak hal. Jadi mungkin bisa satu pandangan yang bisa memberikan kami supaya bisa apakah mungkin untuk pelaksanaan evaluasi untuk selama satu semester atau evaluasi tentang apa? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam Ibu Supriyani. Terima kasih Pak Lenda atas pertanyaannya. Semangat banget nih dari Jayapura. Wow, luar biasa, di sana udah pukul 10 malam. Masih mengikuti diklat. Iya. Silakan Bu Supriyani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Bapak Lendo, luar biasa sekali. Jadi seperti ini. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dari kegiatan rangkaian pelaksanaan, kemudian perencanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya, ada panen karya tadi. Itu kita evaluasi semua, apakah sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan. Nah, kadang kan gini, pelaksanaan proyek ini dari yang sudah direncanakan, apakah ada yang lari dari jalur atau ada yang kira-kira kita karena kita kurang tepat, maka kita ada sedikit geser dari trail yang sudah kita buat tadinya. Itulah nanti jadi yang akan kita jadi bahan kajian kita, bahan evaluasi kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau evaluasi adalah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek kita. Jadi nanti di sini siapa saja pertanyaan saja yang bisa lakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini bisa kita bersolat di fasilitasi proyeknya atau koordinator proyek langsung ya. Kemudian kalau di kami namanya refleksi 3 bulanan. Tapi kalau ini untuk proyek itu kita bisa namanya melakukan evaluasi pas selesai kegiatan proyeknya. Satu proyek, maksudnya satu proyek dengan satu tema yang berbeda, langsung kita buat evaluasi apa. Bagaimana pelaksanaan yang sudah kita lakukan secara garis besarnya, jadi apakah ada di setiap tahapan ada yang kekurangan, jadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa melihat, oh besok ini harus diperbaiki nih, modul ajar yang kita buat mungkin perlu ada perbaikan di kegiatan per hari pertemuannya, mungkin ada perbaikan. Jadi sinilah kita melakukan yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi ini usahakan ada pengawas, kepala sekolah dan juga bapak ibu gurunya ada. Jadi sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar terencana ya, teramati seperti itu, karena kita memang butuh menjaga kualitas. Jadi sehingga memang perlu adanya proses evaluasi ini. Kalau di misalnya marketing ya, produk-produk apa kan setelah launching nih apa kekurangan, kemudian komen akan seperti apa. Begitu juga untuk kegiatan proyek ini, kira-kira dari setiap tahapan akan yang mana sih yang perlu kita pikirkan atau kita seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Lendo, semoga sudah bertanya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Lendo. Di sini kita akan beralih ke penanya selanjutnya nih. Di sini ada Ibu Baik Tumarni. Dipersilakan Ibu Baik untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam.
Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya enggak buka kameranya, sedang berantakan kamar. Begini Bu, saya pengawas sekolah SMP. Kebetulan saya menjadi pengawas di sekolah kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, 2 sekolah. Kebetulan saya belum melakukan evaluasi. Jadi memang pernah saya ikut pelatihan di APSI terkait dengan P5. Kemudian memang belum saya lakukan evaluasi ini. Mungkin kalau ada contohnya kita dikirimkan Bu terkait evaluasi, biar mungkin nanti saya bisa edit atau gimana gitu. Ada gambaran lah sedikit gitu. Kemudian yang evaluasi ini dilakukan kan 3 bulan ya, atau setelah satu tema gitu ya, satu tema itu diadakan evaluasi bersama guru atau fasilitator atau sekolah, itu yang saya tanggapi. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau kita disuruh unduh atau download materi banyak sekali ya di KM itu, kurikulum Merdeka itu di Merdeka Mengajar. Apakah modul proyek yang sudah saya unduh dulu waktu saya pelatihan di APSI itu memang ngambilnya juga dari Merdeka Mengajar itu, apakah sama dengan yang akan saya unduh sekarang ini? Karena memang banyak sekali Bu, kalau saya buka itu kepenuhan dia di laptop. Saya pindahin harus saya unduh pikir saya. Makanya saya tanya ada tuh, kalau memang ada revisi saya akan unduh dia gitu Bu rencananya. Ya, sementara itu ya aja dulu Bu dari saya selaku tugas saya sebagai pengawas sekolah Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Baik, dipersilakan Bu Supiani untuk menanggapi. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Ibu, baik, luar biasa sekali Ibu pengawas satu ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kalau kegiatan pelaksanaan proyek itu kapan saja dilakukan. Jadi untuk evaluasi sendiri itu dilakukan setelah selesai proyek. Iya. Ya, jadi setelah selesai proyek kita lakukan yang namanya evaluasi. Jadi di sini kita nanti evaluasinya itu akan ada namanya refleksi antara Ibu sebagai pengawas, karena fungsi pengawasan Ibu itu memonitoring setiap kegiatan. Salah satunya kegiatan di sekolah adalah proyeknya seperti apa. Jadi kalau kita tanya ke kepala sekolah atau sekolah binaan Ibu itu sudah selesai proyek 1, maka kita lakukan namanya evaluasi. Jadi untuk evaluasi tidak harus ada misalnya lengkap seperti itu, tidak harus seperti ini atau seperti itu, tidak. Rubriknya apakah baku, tidak. Ini ada saya tayangkan mengenai lembar refleksi yang bisa Bapak Ibu modifikasi aja sih seperti ini. Ini contohnya adalah kita hampir sama dengan sebuah angket tapi yang lebih simpel gitu. Kalau misalnya ini dijadikan ke Google Formulir juga bagus. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai lembar checklist juga. Jadi ini contoh lembar refleksinya untuk peserta didiknya seperti apa. Ini kita bisa melibatkan mereka loh Bapak Ibu, kita ambil mereka sampelnya. Jadi mereka merasa apakah sudah terlibat, suasana prosesnya seperti apa, nyaman atau tidaknya. Kemudian pembelajaran dalam proyek ini memberi bekali dia itu seperti apa gitu. Ini adalah lembar refleksi dari untuk peserta didiknya. Lembar refleksi untuk Bapak Ibu guru yang memfasilitasi proyek juga nanti akan ada ya. Jadi ini sebenarnya ini untuk pendidik nih ya. Ini fasilitator pada proyek ini membantu belajar bagaimana metode yang digunakan, keterampilannya bertambah. Ini adalah lembar-lembar refleksi yang bisa kita Bapak Ibu buat, namun ini tidak bentuk baku. Kalau seperti yang Ibu sampaikan, kalau misalnya ada, ya nggak apa-apa itu digunakan. Sejauh Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu lebih memahami ketercapaian proses pembelajaran
khususnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah sudah mengharapkan atau memang masih ada ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan? Itu sih Ibu baik. Kalau untuk materinya itu ya sama ya seperti yang mungkin udah Ibu sampaikan. Memang banyak caranya. Ibu setelah Ibu unduh, biasanya itu kan simpan di D aja. Nanti kalau di D nanti Ibu simpan, kita lihat, kita ambil mana yang kita butuhkan. Kayak kemarin ya ada Bapak Ibu yang meminta rapor proyek. Kalau dari sekolah saya itu memang sudah dikunci oleh tim pengembang. Jadi tetap mau kayak mana, tetap namanya tetap SMP 1 Sinabue, tidak bisa diedit. Tapi yang bisa diedit sudah saya berikan, yang ada linknya banyak-banyak itu, ada materi pelatihan, ada semuanya lengkap, itu memang banyak. Jadi tinggal Bapak Ibu download yang memang Bapak Ibu butuhkan. Jadi seperti Ibu ya, itu ya Ibu baik, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan dan apa yang Ibu tanyakan sudah terjawab seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Supiani. Di sini kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Mia Rosmiati yang bertanya, apakah penilaian perkembangan karakter siswa setelah pelaksanaan P5 bagi siswa-siswa yang belum terlibat aktif, adakah remedial dengan tema yang sama seperti pada pembelajaran biasa atau tidak? Dipersilakan memberikan tanggapan Bu Supiani. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Ibu Mia. Ini luar biasa nih, setiap pertemuan pasti ada keterlibatan Ibu Mia ini sangat aktif. Jadi seperti ini Ibu, untuk penilaian perkembangan karakter siswanya ya bagi siswa yang masih belum aktif itu sebenarnya ada sih kegiatan remedinya. Artinya mungkin bukan berarti kita harus memanggil mereka untuk ulangan, karena kan keaktifan ini berarti perlu kita lakukan pendampingan, istilahnya kita membawa mereka untuk bisa lebih aktif dalam sebuah proses. Kan kita akan asesmen itu kan tidak harus sebuah soal atau latihan, tapi dari asesmen yang kita berikan maka dia akan bisa terlibat aktif kalau dia sudah memahami, oh ini pelaksananya seperti ini. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang harus dia lakukan, dan apa yang tidak boleh dia lakukan dia akan tahu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak kita belajar intra, karena belajar intra kan kita harus ada yang kita target nilainya, tapi kalau proyek ini kan memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan memang yang jadi kajian atau yang jadi hal yang mau kita amati itu adalah bagaimana mereka dalam dalam pelaksanaan pembentukan karakternya. Karena kan kita yang mau kita kembangkan adalah dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi kita melihat bagaimana mereka bisa mengembangkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Kalau untuk keterlibatan aktif sih tidak harus dalam bentuk aktifnya itu harus banyak ngomong, tapi kalau aktifnya aktif dalam beraktivitas, mungkin ada siswa yang memang bangsa pemalu, dia kalau untuk bekerja cepat tapi dia ngomong kurang, ya nggak apa-apa, tinggal kita lihat kesananya. Jadi seperti itu. Itu saja Mbak Rere, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Ibu Mia. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Supiani. Di sini juga ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, kendala apa saja selama ini yang Ibu temui dalam menjalin kemitraan dan bagaimana cara penanganannya agar kami dapat melakukan hal yang sama dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, dipersilakan Bu Supiani mungkin bisa sharing-sharing nih kendalanya dari Bu Supiani sendiri dalam hal ini tuh apa, biar bisa jadi pembelajaran buat Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan Ibu. Oke, baik, terima kasih.
Bapak Ali, Mbak Rere, ini luar biasa sekali pertanyaannya. Kendala apa yang saya alami ya selama menjalin kemitraan? Yang pertama, karena memang saya itu termasuk kepala sekolah yang belum begitu aktif dalam membina atau menjalin kemitraan. Jadi memang saya memang mengakui kalau saya itu kurang dalam menjalin kemitraan. Maka dari sinilah saya berangkat untuk lebih fokus, lebih komitmen untuk menjalin kemitraan. Awal-awal untuk menjalin kemitraan saya rasakan memang sangat sulit, apalagi sebenarnya saya orangnya gampang minder gitu. Jadi untuk ngomong apa gitu kan agak-agak takut gimana gitu kan, apalagi kalau kita menjalin kemitraan sama orang yang bagian pengusaha. Kemudian yang saya temuin kan terkadang mereka suka sibuk, maksudnya orangnya kan sibuk sudah ditemuin, kadang-kadang kitanya ini jadi nggak jadilah ngejalin kerjasama dengan orang ini payah sekali dijumpai atau seperti apa. Sementara kita kan juga banyak kegiatan nih, jadi kita harus untuk duduk bersama menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Itu terkadang ya mungkin karena mungkin kekurangan di saya itu ya tadi ya kurang public speakingnya, mungkin masih kurang gitu ya. Jadi agak berat di awal-awal, tapi insya Allah setelah sejauh ini alhamdulillah bisa kita menjalin sebuah kerjasama dan tidak serumit yang kita bayangkan. Memang pertama kita merasa mau menjalin kerjasama dengan puskesmas aja. Kemarin pertama saya menjalin kemitraan dengan pertama itu adalah puskesmas. Padahal di puskesmas sendiri sebenarnya banyak loh program-program yang memang untuk ke sekolah. Di sekolah juga sebenarnya butuh, tapi karena komunikasinya tadi belum ketemu, jadi agak sulit. Jadi apalagi kalau jumpa langsung dengan kepala puskesmas itu kan sepertinya agak sulit ya, kadang saya jumpain nggak ada. Itulah tadi yang kadang-kadang membuat saya minder. Tapi setelah itu, itu kan awalnya. Jadi setelah itu, besoknya mau jalan kerjasama dengan mana lagi? Dinas lingkungan hidup untuk pembinaan sekolah adiwiyata. Alhamdulillah, ya terkadang memang ada yang gampang, ada yang mudah. Kita lewat chat terlebih dahulu, buat janji, bisa gampang kita ngobrol, kita banyak dapat pembinaan, dapat kerjasama, dan ternyata connect gitu. Jadi dari sini berangkat lagi, menjalin kemitraan ini dengan ada yang yang ini untuk tipe yang kedua untuk tema yang kedua ini kita coba jalin kerjasama dengan Bang Liau, kalau tempat pengolahan ikan. Kebetulan kan di daerah kami itu adalah daerah pesisir, jadi kami kearifan lokalnya itu adalah dengan menjalin kerjasama dengan Bang Liau yang ada di Sinaboy. Jadi ada beberapa Bang Liau yang kami datangi, dan alhamdulillahnya mereka juga ya baiklah, sambutannya itu baik gitu. Jadi sejauh ini tidak begitu kesulitan sih sebenarnya. Cuma di awalnya saja yang kita merasa ketakutannya terlebih dahulu. Kalau sayanya mungkin PD-nya atau ya percaya dirinya memang belum maksimal mungkin seperti itu. Tapi insya Allah dan ada beberapa juga yang saya jumpai seperti saya ada Sanggasi juga sudah saya jalin kemitraan, kemudian bank sampah karena kebetulan juga kami ada pengelolaan sampah, kami akan membuat bank sampah sekolah. Jadi ada sebuah bank sampah yang memang kami jadikan kemitraan untuk membimbing
kemudian pembentukan bank sampah sekolah, kemudian pengelolaan atau itu membuat kerajinan dari sampah-sampah, pokoknya pengelolaan sampah, pendaur ulangan sampah lah seperti itu. Jadi insya Allah sejauh ini kendalanya sih ya itu tadi, mungkin di awalnya saja yang karena belum pernah nyoba, ini agak takut gampang gimana seperti itu. Tapi insya Allah setelah dijalani so far so good gitulah. Oke, itu aja sih Mbak Rere, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Baik, terima kasih atas sharingnya dari Bu Supiani nih. Bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Yang penting kita bisa mencoba dulu ya. Kita nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya cuma dilingkupi sama ketakutan dari kita sendiri. Sebenarnya tuh kita mampu, asal kita mau mencoba. Nah, setelah kita mencoba, kita baru tahu nih kurangnya kita apa dan apa yang perlu diperbaiki bisa kita perbaiki. Apa yang kurang bisa kita lengkapi seperti ini. Nah, di sini kita akan beralih. Di sini ada pertanyaan tambahan juga dari Pak Laras Prihanto. Bolehkah atau bisakah pihak luar, orang tua, masyarakat sekitar, instansi sekitar sekolah memberikan evaluasi ini? Nah, mungkin bisa diberikan tanggapan Bu Supiani, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere dan Bapak Laras. Jadi kalau untuk masukan, nah jadi mengevaluasi kan misalnya mereka ini kan pihak luar ya ceritanya, pihak luar. Jadi mereka boleh memberikan masukan, ya masukan atau apa sebaiknya seperti apa proyek yang kita lakukan. Karena kalau untuk penilaian, itu sepertinya tidak. Tapi kalau mereka memberikan masukan, memberikan rekomendasi boleh. Tapi kalau memberikan penilaian sepertinya tidak, karena yang punya tahu kita, yang ngerti tentang gawenya kita kan kita sendiri. Apa yang mau kita buat, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, kita yang tahu. Karena yang namanya evaluasi itu kita adalah nilai dari semua kegiatan pelaksanaan proyek itu, dari awal, dari tahapan perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pelaporannya itu seperti apa. Jadi kalaupun kita mau memberikan sebagai boleh saran atau masukan atau apa itu, tapi kalau penilaian saya rasa tidak seperti itu Bapak Laras. Oke, baik, terima kasih Bu Supiani. Di sini dipersilakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, bisa banget buat nanya. Saatnya nih buat bertanya di akhir pertemuan kita. Bisa buat nanya di kolom komentar, ketikan pertanyaannya, atau dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya unmute seperti itu. Nah, di sini mungkin yang sudah hadir banyak nih, ada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin ada yang ingin bertanya. Di sini ada Bapak Dedi, ada Ibu Yeni Amran, dan ada Bapak Ibu yang lainnya. Nah, di sini bisa banget buat bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup nih langsung pertemuan malam hari ini. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Mungkin kita tunggu ya sampai dengan pukul 20:40 nih. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya. Atau mungkin sebagai penutup pertemuan kali ini, mungkin ada tips trik apa yang materi tambahan dari Bu Supiani untuk pelaksanaan P5 ini seperti apa. Mungkin bisa diberi tambahan Bapak Ibu Supiani, dipersilakan. Mohon maaf Bu Supiani masih unmute. Baik, jadi terima kasih Mbak Rere. Jadi seperti ini, kalau kita untuk pelaksanaan P5 ini kan kita maunya yang maksimal. Apalagi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mencoba atau belum melaksanakan, mungkin ada kekhawatiran nanti seperti bagaimana. Jadi ingat aja Bapak Ibu, segala sesuatu apa yang mau kita lakukan kelihatannya saja agak ngeri-ngeri di awal, padahal setelah kita laksanakan ya ternyata enak-enak saja sih, tidak ya
kendala yang ya pasti ada, tapi tidak sengeri atau tidak seberat yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Jadi perlu kita pahami bahwa pelaksanaan proyek itu secara garis besar itu ada 6 ya. Jadi kalau kita pertama itu satuan pendidikan memang harus membicarakannya terlebih dahulu, apa saja berapa alokasi waktu yang kita inginkan, kemudian alokasi waktunya mau sepanjang apa, kemudian terus oke, baik. Jadi sampai mana tadi? Oke, yang itu ya di tahap yang pertama kita harus memahaminya bahwa ini adalah kegiatan proyek ini bukan untuk kita sendiri, tapi ada kerjasama. Di tahap yang pertama itu adalah satuan pendidikan memutuskan waktu pelaksanaan proyeknya, dimensi apa yang mau kita kembangkan, itu harus kita sepakati di awal. Jadi di awal tahun ajaran memang kita harus bisa mempersiapkan semuanya. Jadi tidak tiba-tiba harus seperti ini ya, harus seperti ini ya, gitu ya. Tiba-tiba seperti ini tidak bisa, tapi kita harus memang programkan di awal-awal. Atur dulu waktunya, dimensi apa yang mau kita buat, temanya apa, bentuk tim fasilitasi proyeknya, tentukan siapa saja timnya, siapa fasilitatornya. Kemudian kita lihat juga bagaimana tingkat kesiapan satuan pendidikannya. Lagi temanya apa, topik spesifiknya apa yang mau kita kembangkan. Baru yang terakhir adalah kita cari atau kita susun modul ajarnya seperti apa. Modul proyeknya seperti apa? Karena di sini modul proyek kita boleh kok mengadopsi di platform Merdeka Mengajar. Kalau mau membuat sendiri itu. Jadi kita harus lakukan tahapan-tahapan yang ada dan ini kita lakukan Allah jika tak ketahui. Mungkin akan ada sih kendala, tapi yakin dan percaya namanya juga proses pembelajaran sambil berjalan waktu targetkan yang mau kita capai. Jadi pelan tapi pasti, yakin dan percaya kita bisa melaksanakan proyek pada siswa-siswa kita. Jadi seperti itu. Besar bahwa jangan sampai Indonesia alami yang namanya krisis moral ya, atau krisis karakter. Jadi seperti itu. Itulah tadi makanya sudah kita siapkan generasi-generasi muda yang memang punya karakter dan punya menjadi profil pelajar Pancasila. Makanya adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Itu saja sih Mbak Rere, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan proyek nantinya di sekolahnya masing-masing. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Oke, baik, terima kasih atas tambahannya. Nah, di sini ada yang ingin bertanya lagi dari Ibu Eli Hidayati. Wah, sering juga nih saya baca namanya Ibu Eli. Nah, di sini ada Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas ilmunya. Saya mau bertanya tentang rapor P5. Apakah menyatu dengan rapor jasa atau terpisah khusus P5, dan apakah ditentukan untuk nilai KKM-nya? Terima kasih. Silakan diberi tanggapan Ibu Supiani. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere, luar biasa sekali pertanyaan Ibu Eli ya. Jadi seperti ini ya, kalau untuk rapor P5 khusus untuk PAUD masih terintegrasi dengan rapor intranya, PAUD saja. Tapi SD, SMP, SMA, SMK rapor proyek sudah terpisah sendiri.
Ya, jadi rapor proyek tidak seperti rapor intra. Rapor intra dibagi tiap semester, tapi rapor proyek dibagi 1 tahun sekali di akhir tahun ajaran baru dibagikan. Jadi kalau misalnya SD ada 2 proyek, nanti dibaginya pas kenaikan kelas dia ada 2 proyek nanti sekali bagi rapornya. Kemudian apakah rapor prima ini menjadi patokan untuk kenaikan kelas? Tidak. Dan yang pertanyaan Ibu Eli adalah apakah terkait nilainya dengan KKM? Tidak. Apalagi untuk nilai rapor, nilai rapor proyek itu atau hasil proyek itu tidak menggunakan nilai yang dalam bentuk angka atau kuantitatif, tapi nilainya adalah deskriptif kualitatif. Jadi kita melihat perkembangannya. Jadi nilainya seperti nilai anak PAUD, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Jadi seperti itu, tidak ada nilai, makanya tidak ada KKM dan juga tidak ada dikatakan tidak lulus atau tidak tercapai KKM, tidak ada remedial untuk kegiatan proyek. Terima kasih Mbak Rere. Semoga sudah menjawab pertanyaan Ibu Eli. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan tambahan dari Pak Muhammad Ali. Mau tanya lagi, kalau di tingkat SD, IKM ini dilaksanakan pada kelas berapa? Dipersilakan Bu Supiani. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ali. Jadi kalau untuk tahun pertama, kalau IKM semuanya tahun pertama ya tahun ini, itu dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4 SD. Kalau SMP kelas 7, kalau SMA kelas 10 sama SMK. Seperti itu Mbak Rere dan Bapak Ali. Oke, baik. Di sini ada juga dari Ibu Mia Rosmiati. Nah, di sini bertanya, mohon maaf untuk elemen dan subelemen, apakah kita yang mengembangkan? Nah, dipersilakan Bu Supiani. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rere, terima kasih Ibu Mia. Jadi kalau untuk elemen dan subelemen kita tidak perlu mengembangkan, kita sudah diberikan oleh pemerintah sama dengan capaian pembelajaran. Capaian dimensi profil pelajar Pancasila juga sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal memilih dimensi mana, kemudian elemennya apa dan subelemennya itu seperti apa yang mau kita ambil. Mungkin saya untuk saya izin share screen, tapi saya cari dulu materinya. Benda apa nih ya? Dimensi P5-nya. Dimensi P3 ya. Oke, saya izin share screen. Mana dia? Ini dia. Oke, jadi ini adalah bentuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau untuk kegiatan intra kan itu CP ya. Kalau ini namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sama ya oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan nomor 009/H/KR 2022 tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi kita ambilnya di sini Bapak Ibu. Ini tadi cuma atas-atasnya ya biasa. Kemudian di sini salinannya. Ini ada elemen, subelemen, silakan Bapak Ibu nanti dibuka. Kemudian nanti akhlaknya kepada alam dan seterusnya. Ini nanti kita lihat Bapak Ibu. Nih, kalau alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya ini, kemudian elemennya akhlak beragama. Berarti subelemennya untuk akhlak beragama ada mengenal dan mencintai Tuhan, kemudian paham agama dan kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Itu untuk yang akhlak beragama. Jadi akhlak beragama yang pertama, indikator yang pertama atau subelemen yang pertama ya, ini adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian capaiannya untuk PAUD seperti apa? PAUD seperti ini dia. Mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Kalau untuk fase A seperti apa? Fase B, fase C, fase D, fase E. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian tadi pertanyaan lainnya, apakah sudah semuanya terjawab pertanyaannya Mbak Rere? Ini masih ada satu lagi nih dari Ibu Siti Rima. Assalamualaikum Ibu, untuk tim P5, apakah fasilitatornya dari guru itu sendiri dan apa saja yang harus dilakukan dalam tim tersebut? Nah di sini juga ada Ibu Mia untuk minta soft filenya Bu, mungkin bisa di-share nanti di grup Telegram. Oke, siap. Mungkin bisa diberikan tanggapan dari yang Ibu Siti Rima, Ibu. Oke, Ibu Siti Rima. Baik, terima kasih Mbak Rere, terima kasih Ibu Siti Rima. Untuk tim P5, tim fasilitator P5, apakah dari guru itu sendiri? Iya. Untuk SD, untuk SD terlebih dahulu, tim fasilitasinya atau orang yang melaksanakan proyek, itu namanya tim Bapak Ibu guru yang melaksanakan proyek, itu namanya tim fasilitasi proyek. Jadi karena SD itu guru kelas, maka tim fasilitasi proyek untuk SD adalah guru kelasnya, guru mapel agama, dan guru namanya. Kalau kelasnya banyak nih, kelas satunya ada 10 misalnya, enggak usah lah. Misalnya kelas satunya ada 5, maka kelas 4-nya 5 misalnya. Jadi buat saja satu koordinator untuk kelas 1, satu koordinator untuk kelas 4. Jadi seperti itu. Kemudian sendiri apa saja yang harus dilakukan dalam tim tersebut? Ya, jadi gurunya apakah dari guru? Iya, dari guru itu sendiri. Kemudian apa yang harus dilakukannya dalam tim? Tugas dari tim fasilitasi proyek yang pertama adalah melaksanakan kegiatan proyek, mendampingi siswa. Ya, kita hanya mendampingi dan mempermudah siswanya. Siswa punya butuh apa, di situ kita fungsinya memberikan soal-soal pemantik supaya mereka merangsang mereka untuk berpikir. Nah, itu seperti itu. Jadi kita hanya membantu mereka. Kita tidak boleh mengarahkan atau bahkan kita mungkin yang menentukan apa yang langkah-langkah yang harus mereka buat. Tapi kita membantu mereka. Ya, kita mendampingi saja. Apa yang mereka lakukan, ya silahkan. Selagi masih ada di dalam koridor, biarkan mereka berkembang. Karena kita harus memberikan ruang yang cukup untuk siswa kita. Namun kalau kira-kira sudah ada yang tidak pas, sudah tidak tepat dengan jalan yang telah ditentukan, maka boleh Bapak Ibu kita kita belokkan lagi ke arah yang tepat tadi. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu sih sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Siti Rima. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya di sini pertanyaannya sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Semoga ilmu malam hari ini ataupun hari-hari berikutnya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di instansi masing-masing Bapak Ibu semuanya. Semoga berhasil, semoga ilmunya bermanfaat dan Bapak Ibu bisa lebih berkembang lagi, mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di sini bisa diterapkan dengan baik. Nah, di sini kita menutup pertemuan ke-9, menutup diklat kita pada diklat kali ini. Mungkin semoga saja bisa bertemu di kesempatan berikutnya di event-event yang lain, tentunya bisa dengan saya ataupun dengan Bu Supiani, dan bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang lainnya di event belajar yang lainnya. Semoga Bapak Ibu tidak berhenti untuk belajar sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya mungkin dari Bu Supiani bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk Bapak Ibu semuanya di Indonesia yang mengikuti diklat pada malam hari ini. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rere. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu tetap stay tune ya sampai akhir
akhir pertemuan insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita bahas tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana kita lakukan di bagian perencanaan, apa saja tahapan-tahapan yang kita jalani, kemudian di tahap pelaksanaan, mudah-mudahan semua pelaksanaan yang kita lakukan di dalam kelas, di dalam baik itu kegiatan intra maupun kegiatan proyek bisa menciptakan suasana kelas yang interaktif, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Karena memang niat kita, tujuan kita adalah untuk meningkatkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah nanti untuk dimensi profil pelajar Pancasila akan saya kirimkan sebentar lagi ke grup ke channel materi. Kalau dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu, dan jangan lupa apapun setelah yang kita lakukan pasti kita akan ada yang namanya melakukan refleksi dan evaluasi, sehingga nanti apapun yang sudah kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan dari segi perbaikan. Kalau misalnya kita masih perlu ada perbaikan, ada kesalahan atau apa yang kita lakukan dalam pembelajaran, itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Jadi tidak perlu jadi sebuah bumerang sendiri bagi Bapak Ibunya. Aduh, aku kok melaksanakan ini salah ya, harus seperti ini. Tidak ada yang salah dalam apa yang kita laksanakan selagi apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya dan motivasinya untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, lalu saya ingin menyampaikan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadir bersama saya, bersama Bu Supiani selama hari ini. Luar biasa, dari hari pertama sampai hari terakhir semangatnya, waduh, yang hadir juga konsisten. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diterapkan dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Supiani yang telah berbagi informasi sebagai narasumber kita di Diklat kali ini, telah meluangkan waktunya sampai malam juga di sini. Saya selaku moderator juga mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Supiani dan semuanya.